Baik, selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat sore Bapak Ibu sekalian. Salam lansia tangguh. Perkenalkan, saya Indah Desira dari HIMSI Bali atau Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Bali. Di sini saya berkesempatan untuk sharing terkait dengan salah satu dimensi dari 7 dimensi lansia tangguh, yaitu dimensi emosional. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang menjadi, apa ya, target dari edukasi ini adalah Bapak Ibu sekalian yang merupakan, perawat lansia ataupun keluarga yang memiliki lansia ataupun Bapak Ibu yang sudah memasuki usia lansia, pada, kali ini, seperti itu ya. Nah, apa itu dimensi emosional dan lain sebagainya kita akan bahas dengan lebih dalam, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Dan seperti yang kita tahu bahwa pendidikan, sebagai, 7 lansia tangguh ini memang merupakan hal yang menjadi concern bagi, BKKBN itu sendiri. Nah, apa yang bisa kita lakukan sebagai, keluarga ataupun perawat gitu ya, tentunya Bapak Ibu sekalian mungkin sudah melalui beberapa fase ataupun beberapa pengalaman-pengalaman merawat lansia ya, tetapi kali ini mungkin kita bisa mengenal lebih dekat lagi salah satu aspek dimensi emosional untuk menciptakan, lansia yang smart, seperti itu, sehat, mandiri, aktif, produktif, serta bermartabat. Oke. Nah, kita langsung saja Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini banyak sekali gitu ya lansia yang memang, ketika memasuki usia lansia, merasakan berbagai macam emosi, baik itu emosi yang positif ataupun emosi yang, negatif. Ya, kalau kita lihat pada gambar ini mungkin yang ada di benak Bapak Ibu, bermacam-macam ya, ada yang mungkin melihat Bapak Ibu di sini terlihat termenung, ada juga yang melihat bahwa, oke beliau-beliau ini sebenarnya sedang aktif, produktif, tetapi kita tidak ada yang pernah tahu seperti apa sebenarnya isi hati dari, para senior warga senior kita sekalian. Nah, setiap lansia atau warga senior akan merasakan berbagai macam emosi di masa tuanya, dan emosi-emosi tersebut akan merujuk pada kondisi psikologis tertentu, Bapak Ibu, gitu ya. Ada yang memilih untuk mengekspresikan emosi-emosi yang dirasakan, ada yang memilih hanya menyimpannya jauh di dalam benaknya, bahkan dari anak-anaknya sekalipun, seperti itu. Nah, menurut survei WHO 2023, sekitar 14,1% warga atau masyarakat berusia 70 tahun mengalami gangguan kesehatan mental, Bapak Ibu sekalian, seperti cemas, depresi, dan demensia. Dan ternyata penyebabnya itu adalah tidak jauh-jauh dari memang kondisi lansia itu sendiri, yaitu penurunan fisik, kemudian perubahan lingkungan, baik itu perubahan lingkungan keluarga, sosial, ataupun lingkungan kerja, seperti itu, lalu kemudian perasaan kesepian, akumulasi situasi pada awal kehidupan, dan lain sebagainya. Dan faktor resikonya yang terjadi pada lansia juga dapat terjadinya penurunan kualitas hidup lansia yang berpengaruh terhadap kesehatan mental dan emosional pada lansia itu sendiri. Nah, kondisi emosi ini tentu akan mempengaruhi kualitas hidup lansia. Oleh karena itu, kita sebagai keluarga ataupun perawat lansia ataupun lansia itu sendiri perlu terus melakukan pembinaan-pembinaan yang berkesinambungan, tidak hanya dalam tataran yang mikro seperti itu di keluarga sendiri, tetapi tentunya di tataran yang lebih luas lagi secara makro, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, lalu kemudian apa sih itu emosi? Ya, Bapak Ibu, emosi adalah reaksi dari apa yang menjadi pikiran Bapak Ibu sekalian atau yang menjadi pikiran individu. Nah, jika pikiran Bapak Ibu atau kita semua memiliki pemikiran atau penilaian negatif terhadap suatu hal, maka akan cenderung muncul emosi yang negatif juga. Kalau di sini contohnya, ketika kita merasa bahwa hari kita itu
gitu ya, maka emosi yang muncul itu adalah sedih, cemas, kemudian khawatir akan masa depan selanjutnya. Dan sebaliknya ketika kita berpikir bahwa oke, hari ini adalah hari yang full, penuh, saya merasakan diri saya penuh, saya merasakan hari ini banyak keberuntungan yang saya dapatkan gitu ya, maka emosi yang akan memenuhi ruang eh, apa namanya ruang jiwa kita itu lebih banyak emosi-emosi yang bersifat positif. Lalu kemudian Bapak Ibu, apa saja macam-macam emosi? Mungkin kita pernah mendengar kata emosi yang lebih cenderung dirujuk atau merujuk pada emosi yang negatif gitu ya, sifat yang emosional, ketika marah itu disampaikan atau dikatakan sebagai sedang emosi gitu ya. Tapi ternyata emosi itu tidak hanya sebatas emosi negatif seperti marah. Oh, saya lagi emosi nih gitu ya. Ternyata tidak seperti itu Bapak Ibu. Emosi itu ada berbagai macamnya. Ada yang emosi positif dan juga ada yang emosi negatif. Emosi yang positif tentu kita bisa lihat di sini ada banyak ya, senang, bahagia, bangga, atau mengapresiasi gitu ya. Kemudian ketika kita bicara emosi negatif, emosi yang tentu tidak menyenangkan. Entah itu marah, kecewa, sedih, dan lain-lainnya. Nah, tentunya kita tidak bisa menolak begitu ya, menolak adanya emosi negatif karena setiap orang pasti akan melaluinya. Ketika kita sedang berpikir ternyata oke dia mengecewakan saya, maka saya kecewa, gitu ya. Apa yang bisa kita lakukan ketika kita kecewa? Itu ya, apa yang bisa kita lakukan ketika kita marah? Justru itu adalah hal yang lebih penting dibandingkan eh, menolak untuk merasakan berbagai macam emosi. Seperti itu. Nah, kondisi emosional lansia keadaan adalah keadaan psikologis lansia yang meliputi aspek kemampuan berpikir, perasaan, maupun sikap yang tampak melalui perilaku yang dapat diamati. Nah, kalau di sini kita bisa asumsikan bahwa kondisi psikologis lansia itu bergantung dari apa yang lansia pikirkan, apa yang lansia rasakan, lalu kemudian sikap apa yang muncul dari apa yang difikirkan dan apa yang dirasakan. Seperti itu. Kalau di sini kita contohkan, apabila saya mendapatkan pujian dan senyuman dari orang lain, maka kita akan berpikir, oke, orang ini ternyata senang kepada saya, sehingga saya akan merasa bahagia dan bangga. Namun, ketika kita merasa atau berpikir bahwa kita diacuhkan oleh teman saat kita berjumpa, maka pikiran akan mengatakan bahwa, oh, teman saya mungkin tidak menyukai saya, dan perasaan yang muncul bisa jadi sedih, tersinggung, marah, dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi, kondisi emosional lansia itu berasal dari bagaimana penilaian individu terhadap situasi tertentu dan perspektif individu terhadap situasi uh, tersebut. Seperti itu. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, berbagai macam emosi itu tentunya perlu kita rasakan semuanya, tidak perlu ditolak, tetapi selanjutnya yang terpenting adalah bagaimana kemudian mengelola emosinya sehingga tetap dapat berfungsi atau dapat secara adaptif, produktif dalam keseharian, gitu ya. Tidak yang menjadi ketika mengalami emosi negatif maka itu dirasakan berlarut-larut sehingga mengurung diri, merasa terisolasi, dan kita banyak sekali mendengar kejadian-kejadian yang memang ada di eh, berita, media massa, koran, dan lain sebagainya terkait dengan angka bunuh diri. Tidak hanya angka bunuh diri pada remaja yang memang memenuhi um, prevalensi bunuh diri di Indonesia saat ini, tetapi juga salah satu artikel yang sempat saya baca juga, ada seorang lansia karena merasa kesepian, dia memutuskan akhirnya
akhiri hidupnya. Nah, kita tidak mau lansia kita, warga senior kita tidak mau um, ada kejadian-kejadian yang apa ya, um, untuk merusak diri ataupun mengakhiri hidup karena merasa kesepian ataupun merasa diacuhkan. Lalu kemudian, sebagai kader dan keluarga lansia, kita harus memiliki tingkat kecerdasan emosi yang memadai. Kecerdasan emosi atau emotional quotient adalah kemampuan seorang untuk mengenali emosinya. Tadi kita belajar berbagai macam emosi, emosi positif dan juga emosi negatif, gitu ya. Bahkan ada yang terkejut, kemudian ada perasaan, mungkin juga perasaan terkejut, cemas, takut seperti itu gitu ya. Jadi kita kenali emosi kita. Kemudian ketika kita kenali, kita perlu mengendalikan atau mengontrol emosi diri. Kemudian selanjutnya adalah memahami dan merasakan perasaan orang lain atau empati itu menjadi bagian dari emotional quotient atau kecerdasan emosi seperti itu, lalu kemudian memotivasi diri untuk tetap fokus, berinisiatif dan optimis, dan yang terakhir adalah tetap mampu untuk melakukan hubungan sosial dengan menginspirasi orang lain untuk dapat mengontrol emosi negatif dan berkomunikasi secara efektif. Jadi sebenarnya kecerdasan emosi itu tidak hanya meliputi bagaimana kita mengontrol diri sendiri, tetapi juga bagaimana mengelola atau memanajemen orang lain atau lingkungan gitu ya, sehingga dapat berdampak pula gitu ya terhadap kesehatan mental diri sendiri ataupun orang lain. Nah, kalau saya gambarkan di sini, kita lihat ketika kita merasakan emosi tertentu atau mungkin perasaan-perasaan mixed feeling begitu ya, feeling bercampur seperti itu. Nah, ini kita lihat. Kita lihat ada warna-warna di sini, ada merah, pink, biru, kemudian kemudian toska seperti itu. Semuanya belum teridentifikasi dengan eh, tepat seperti itu atau belum terkelompokkan dengan tepat gitu. Itu seperti sesuatu yang mix aja di dalam diri sendiri. Kita nggak tahu sebenarnya kita sedang merasakan apa. Namun ketika kita memiliki atau selalu berlatih untuk em, cerdas secara emosi gitu ya, kita itu akan mampu mengkotakkan atau menamai gitu ya, kita mampu mengenali emosi kita, memetakan emosi kita gitu ya. Oke, saya cemas, oke saya marah, oke saya kecewa. Kita namai emosi-emosi kita terlebih dahulu gitu ya. Ketika seseorang mengatakan, "Apa yang kamu rasakan?" Saya tidak tahu. Artinya seseorang belum berhasil untuk menamai atau mengenali emosinya. Lalu ketika lansia juga merasakan hal yang sama, tidak mampu menamai emosinya, maka sebagai kader ataupun keluarga lansia perlu membantu, gitu ya. Dengan apa membantu em, mengenali emosi? Nanti kita akan belajar bahwa ada hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menemani lansia, lalu kemudian mendengarkan bagaimana bercerita, gitu ya, sehingga lansia juga mampu akhirnya mengontrol emosi eh, dirinya, seperti itu. Nah, seseorang yang mencerminkan kecerdasan emosi yang positif atau yang tinggi, gitu ya, antara lain memiliki sifat yang sabar, seperti itu, kemudian ramah, antusias, mudah berteman, kemudian menjadi pendengar yang baik, Bapak Ibu sekalian. Jadi, ketika seseorang dikatakan memiliki emosional atau kecerdasan emosi yang tinggi, seseorang mampu menjadi pendengar yang baik, tidak hanya justru ingin didengar, tidak juga mudah terpancing, dan cermat mengambil keputusan. Ketika seseorang cerdas secara emosi, artinya tidak gegabah, tidak impulsif atau tidak reaktif terhadap situasi tertentu. Jadi masih menggunakan
nalar atau kemampuan mampu untuk berpikir gitu ya. Kemudian tidak juga mudah stres atau cemas dan tidak juga mudah sedih gitu ya. Nah, banyak juga kejadian-kejadian yang memang ketika seseorang tidak memiliki kecerdasan emosi, maka, mmm, akan mudah gitu ya, akan mudah, mmm, dipengaruhi oleh, suara-suara dari luar gitu ya, sehingga menjadi tidak tetap pendirian, menjadi mudah terpengaruh, menjadi sangat reaktif dan kemudian juga, akan mudah marah yang kemudian berujung misalnya, ada kesulitan dalam hubungan sosialnya gitu ya, karena tidak cerdas secara emosi gitu ya, akhirnya berpengaruh terhadap, interaksi sosialnya, seperti itu. Ya. Nah, ketika emosi itu, juga dipengaruhi oleh bagaimana kondisi fisik, bagaimana kondisi psikologis lansia gitu ya, saat memasuki usia lanjut, lansia juga mengalami kemunduran atau perubahan terkait dengan, kepribadian Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Tadi kita belajar bagaimana, menjadi cerdas, bagi lansia, sekarang kita juga perlu belajar tipe-tipe kepribadian, pada lansia, gitu ya. Tidak hanya perubahan secara fisik, tidak hanya perubahan secara emosi, tetapi hal yang lebih, apa ya, lebih, firm lagi bentuknya, bisa jadi terdapat perubahan pada kepribadian lansia. Gitu ya. Banyak hal yang mempengaruhi gitu ya, bisa jadi memang karena keterbatasan pada usia lansia secara fisik, keterbatasan secara finansial, kemudian keterbatasan secara kekuasaan ya, itu menyebabkan pergeseran atau perubahan dari kepribadian. Nah, kita akan lihat satu persatu apa saja, eee, kepribadian, eee tipe-tipe atau jenis-jenis kepribadian. Yang pertama, kepribadian konstruktif, yaitu tipe lansia yang realistis. Artinya lansia mampu dan menerima kenyataan bahwa dirinya sebagai lansia yang memiliki berbagai keterbatasan, kemudian bersyukur serta tenang. Selanjutnya ada kepribadian yang mandiri. Tipe lansia ini cenderung mengalami tekanan bila masa tua tidak terisi dengan kegiatan. Jadi inginnya aktif, inginnya produktif gitu ya. Tetapi ketika misalnya, aktif itu bisa jadi dipengaruhi karena adanya post power syndrome, yaitu bayangan akan kekuasaan pada dirinya di masa lampau gitu ya. Jadi lansia yang juga ingin menonjolkan, diri. Selanjutnya ada kepribadian tergantung Bapak Ibu sekalian. Tipe lansia yang kurang percaya diri, gitu ya, pasif, mudah ragu, merasa rentan, merasa terbatas, gitu ya, sangat bergantung pada orang lain saat mengambil keputusan dan biasanya, kepribadian atau lansia dengan kepribadian tergantung ini cenderung menarik diri dari, lingkungan sosialnya, gitu ya, karena merasa diri tidak berdaya, diri tidak mampu, sehingga ya lebih memilih untuk menarik diri dari lingkungan. Ya, selanjutnya ada juga tipe kepribadian bermusuhan, gitu ya. Kalau di sini tipe lansia yang sering menyalahkan orang lain, tidak menerima bila disalahkan, bersifat agresif, sering merasa tidak puas, kurang bersyukur. Bahasanya mungkin sok tahu itu adalah rasa-rasanya semua itu benar di mata dirinya. Jadi apa yang dilakukan itu adalah hal yang paling benar karena merasa sudah mengalaminya sebelumnya, duluan seperti itu, jadi akhirnya jadi mengatur dan mudah tersinggung, seperti itu. Nah, bisa jadi ya, ini menjadi awal dari konflik di dalam keluarga juga, gitu ya. Ketika ada konflik misalnya antara, mmm mertua dan juga menantu, mertua yang memang sudah memasuki usia lansia gitu ya, mungkin merasa, memiliki kontrol yang lebih,
kuat dan merasa sudah mengalami sebelumnya, sehingga mungkin kita bisa melihat contohnya pada pola asuh anak dan cucu seperti itu ya. Kadang akan berbeda antara pola asuh anak, menantu ataupun anaknya sendiri dan pola asuh orang tua atau lansia kepada cucunya, gitu ya. Nah, itu juga bisa apa ya membuat konflik gitu ya pada keluarga. Nah, selanjutnya ada kepribadian kritik diri. Di sini juga tipe lansia dengan kepribadian kritik diri adalah tipe lansia yang pesimis, tidak bersemangat, sulit menerima bantuan orang lain, merasa tidak ada gunanya, merasa menyusahkan orang lain, merasa tidak disayang, dan merasa tidak pantas. Jadi di sini menaruh semua tanggung jawab atau hal-hal yang em, tidak berjalan dengan baik di dalam kehidupan itu karena dirinya sendiri, gitu ya. Bisa jadi ini terjadi karena berbagai macam pengalaman hidupnya, di mana lansia sering sekali mendapatkan kritikan atau sering sekali disalahkan pada masa awal kehidupan dari lansia ini sendiri. Sehingga pada saat lansia dengan berbagai macam keterbatasan lebih suka atau lebih ingin mengkritik dirinya sendiri. Ya. Kemudian, seringkali tipe-tipe kepribadian ini memicu permasalahan psikologis dan adanya gejala-gejala psikologis seperti itu. Apa saja gejala-gejala psikologis dari lansia? Kita akan lihat selanjutnya. Nah, kalau di sini terdapat perubahan aspek emosi. Aspek emosi atau perasaan adalah gejala yang dihayati secara subjektif sebagai sesuatu yang menimbulkan kesenangan atau kesedihan. Emosi positif atau kesedihan, emosi negatif. Nah, dari perubahan aspek-aspek emosi ini ternyata bisa berasal dari aspek biologis dan ada berasal dari aspek psikologis. Aspek biologisnya meliputi perasaan indera, panas, dingin, pahit, asin, dan sebagainya. Itu bisa memicu apa ya, perubahan emosi. Misalnya, ini kurang garam gitu ya. Makanan masakan ini kurang garam, tapi ternyata rasanya itu sudah sudah pas gitu ya. Kalau orang lain sudah pas. Nah, itu juga bisa memicu konflik juga di dalam keluarga seperti itu ya. Bisa jadi dibilang, ini keasinan, kurang asin dan lain sebagainya. Jadi hal-hal seperti itu, perubahan dari panca indera itu juga em, merupakan perubahan atau bisa memicu perubahan emosi. Nah, perasaan naluriah yang lain misalnya, kasih sayang, cinta, dan takut itu juga bisa membuat berubah secara emosi gitu ya. Lebih rentan merasa tidak disayang atau lebih rentan merasa takut sendiri, takut meninggal, dan lain sebagainya. Kemudian aspek selanjutnya adalah aspek psikologis yang meliputi perasaan diri, bisa jadi itu malu, perasaan sosial, bisa jadi iba terhadap orang lain, bisa jadi merasa justru simpati, atau bahkan sebaliknya, yaitu benci terhadap orang lain. Bisa jadi kagum, nyaman gitu ya, perasaan curiga atau mengkritik, dan lain sebagainya. Perasaan religius, pasrah, tenang, syukur, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian aspek selanjutnya, atau gejala-gejala dan masalah psikologis pada lansia bisa jadi perubahan sikap dan perilaku. Yang pertama itu kemunduran psikomotorik, gerakan tubuh menjadi kaku dan lambat, kemudian perubahan dalam menjalin hubungan juga dengan keluarga, memimpikan dan berorientasi pada masa lampau, selalu menyampaikan tentang kejayaan-kejayaan masa lampau seperti itu. Jadi kurang dapat menerima bagaimana kondisi saat ini, misalnya terutama terkait dengan finansial, dengan segala keterbatasan. Kemudian merasa diri menjadi kurang menarik karena perubahan fisik seperti itu ya, dan akhirnya menurunnya motivasi dalam berhubungan sosial. Jadi merasa bahwa, aduh saya jelek, saya tidak mampu gitu ya, sehingga
eh, jarang untuk berinteraksi. Nah, lansia paripurna seringkali menjadi kekanak-kanakan. Lansia paripurna ini usianya sekitar 80 tahun gitu ya. Dari perubahan-perubahan yang terjadi baik itu kepribadian, fisik, psikologis itu muncul masalah-masalah seperti kekanak-kanakan itu tadi. Lalu kemudian mengumpulkan barang di tempat tidur. Jadi dia merasa bahwa semuanya harus dalam kontrolnya, genggamannya gitu ya. Juga merasa tidak secantik dulu gitu ya. Nah, saya juga punya lansia gitu ya di rumah. Beliau suka sekali mengumpulkan barang di tempat tidur, baju-bajunya ditata di tempat tidur. Padahal sebenarnya beliau itu sudah disediakan lemari seperti itu. Dia merasa bahwa dengan begitu dia nyaman dengan tidur, merasa tidak sendiri karena memang kebetulan suaminya memang sudah meninggal terlebih dahulu. Nah, itu juga perasaan-perasaan yang seperti itu terkadang juga memicu berbagai macam konflik dengan keluarga seperti itu ya. Yang satu merasa itu hal yang mungkin secara estetika, secara kebersihan itu tidak baik gitu ya. Lalu kemudian yang satu merasa bahwa ini kemudian eh, eh, mengawas. Jadi kemudian itu merasa bahwa eh, dia aman, merasa tenang dan tentram dan lain sebagainya. Nah, apa saja sih dari perubahan atau gejala-gejala psikologis yang terjadi? Apa kemudian masalah yang terjadi gitu ya? Yang pertama, kecemasan dan ketakutan Bapak Ibu sekalian. Takutnya itu entah itu karena memang penyakit yang diderita, takutnya meninggal, takut kekurangan uang, takut diabaikan oleh anak, takut tersingkirkan dari kehidupan sosial, takut juga terhadap perubahan fisik atau fungsi anggota tubuh. Nanti kalau misalnya saya kehilangan pendengaran saya, bagaimana saya mendengar, dan lain sebagainya. Jadi diliputi dengan kecemasan dan juga ketakutan, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya lagi, mudah tersinggung. Suasana hati lansia cenderung peka, mudah tersinggung dan cepat berubah gitu ya. Apalagi misalnya dahulunya lansia ini menjabat di satu perusahaan, kemudian setelah retire mungkin ada perasaan-perasaan di mana tidak dianggap gitu ya, padahal mungkin bukan begitu maksud dari keluarganya atau anak-anaknya gitu ya. Tetapi itu kemudian memicu ketegangan gitu ya, merasa tidak berdaya lagi. Kemudian yang muncul adalah bisa jadi em, mudah marah gitu ya, ada mungkin ledakan-ledakan emosi, curiga terhadap orang lain, bahkan sebenarnya gitu ya, ada penyakit-penyakit em, kronis yang muncul karena perubahan di masa lansia itu sendiri gitu ya. Dari yang merasa memiliki kontrol karena menjadi atasan di perusahaannya gitu ya, lalu kemudian begitu pensiun tidak lagi misalnya ada aktivitas yang produktif sehingga mudah merasa curiga ataupun tersinggung dengan orang lain. Ya, selanjutnya masalah psikologis pada lansia selanjutnya adalah rasa kesepian. Bagi lansia yang sudah berstatus misalnya janda ataupun duda gitu ya, kesendirian sering menjadi pengalaman yang menakutkan. Kemudian selain itu teman dekat sudah mulai satu persatu meninggal gitu ya. Selain itu tidak tinggal bersama dengan anak-anak pula. Misalnya merantau untuk bekerja dan lain sebagainya gitu ya. Kalau di sini istilahnya itu rasa kesepian itu seperti sarang kosong seperti itu ya, emptiness. Jadi ada masa-masa di mana memang lansia itu akan tinggal sendiri gitu ya, merasa kesepian karena anak-anak sudah jauh, pasangan sudah tidak ada gitu ya. Nah, ini menimbulkan kekhawatiran juga gitu ya akan makna dan nilai dirinya dan
guna diri bagi masyarakat itu apa sih sebenarnya, gitu ya. Jadi rasa kesepian ini menjadi sesuatu yang banyak terjadi karena memang sindrom emptiness atau sarang kosong itu sendiri. Begitu. Nah, tetapi perasaan tidak berdaya akan sarang kosong tuh bisa jadi ada beberapa bapak ibu yang anak-anaknya bekerja di luar gitu ya, lebih memilih untuk mungkin karena zaman sekarang sudah canggih begitu ya, sudah ada yang masih bisa melakukan video call atau mungkin lewat doa mendoakan itu menjadi bagian apa ya, pengobat rindu atau pelipur rindu seperti itu. Apa saja masalah psikologis pada lansia selanjutnya? Yang keempat itu adalah hilang percaya diri karena kemunduran fisik gitu ya, menyebabkan juga perasaan tidak yakin terhadap dirinya sendiri sehingga kadangkala itu memunculkan perasaan iri dan benci. Kadangkala juga ia gembira bila melihat kegagalan generasi muda gitu ya. Jadi seperti ibaratnya itu eh, ya, hidup itu tidak semudah itu, anak muda, seperti itu ya. Saya sudah mengalaminya duluan, sehingga harusnya tuh kamu mendengar saya, gitu, misalnya, gitu ya. Jadi ada perasaan-perasaan justru senang ketika generasi muda di bawahnya itu mengalami kegagalan. Selanjutnya adalah bermimpi masa lampau. Nah, sebagian lansia suka bermimpi atau memiliki hayalan kosong mengenai masa lampau. Bisa jadi kegagalan-kegagalan masa lampau itu menjadi bagian hayalan yang terus dipikirkan gitu ya. Seandainya berandai-andai seperti itu, atau eh, mengingat tentang masa-masa jayanya, masa-masa jaya dari em, lansia pada masa muda gitu ya. Entah itu tentang pekerjaan, entah itu kemudian masa-masa di mana keberhasilan menyekolahkan anak hingga tinggi gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam, masalah selanjutnya adalah egois gitu ya. Sebagian lansia merasa bahwa kekuatannya makin surut. Sebagai kompensasi muncul pelampiasan dalam bentuk keras kepala, sombong, mementingkan diri sendiri, dan merasa dirinya yang paling benar. Seperti itu ya. Mungkin contohnya yang paling nyata, seperti itu Bapak Ibu, yang paling mudah bisa jadi konflik antara menantu dan mertua terkait dengan pola asuh terhadap anak atau cucunya. Gitu ya. Muncul bahasa-bahasa bahwa zaman dulu tidak seperti itu juga saya bisa menghidupi anak gitu ya dan lain sebagainya. Oke, nah masalah selanjutnya adalah kekerasan pada lansia. Kekerasan ini bisa muncul dari lingkungan ataupun dari keluarga sendiri atau dari rumah tangga. Kekerasan di dalam lingkungan meliputi kekerasan fisik, pengabaian fisik, dan kekerasan secara psikis. Kekerasan secara fisik itu bisa kita bayangkan ya, kita bisa amati secara langsung gitu ya, seperti memukul, menendang, mendorong, dan lain sebagainya. Sementara itu, pengabaian secara fisik, mengabaikan keamanan lansia, mungkin anak tangga di rumah itu tidak disusun dengan ramah lansia, atau toilet juga seringkali licin gitu ya, tidak ramah lansia, dan membahayakan lansia, dan pembiaran-pembiaran yang lainnya. Selanjutnya ada kekerasan psikis, mungkin kata-kata kasar, celaan, makian, tuduhan, merendahkan, meremehkan, dan lain sebagainya yang dilakukan oleh orang lain di luar rumah. Gitu ya. Bisa jadi tetangga, kalau konteksnya di Bali, bisa jadi di Banjar, atau tempat-tempat berkumpul biasanya, seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya adalah kekerasan pada atau dalam rumah tangga yang dilakukan oleh anggota keluarga. Kekerasan fisik mungkin sama seperti kekerasan yang ada di lingkungan, bisa menganiaya, memukul, mengambil hak milik tanpa izin oleh pasangan hidup lansia.
atau anggota keluarga kepada lansia, misalnya saja em, apa ya, mengambil hak milik misalnya materi juga gitu ya. Uang mungkin misalnya yang diambil secara paksa. Selanjutnya adalah pengabaian fisik, tidak memperhatikan kebutuhan pokok lansia, sakit diabaikan, lalu kemudian keamanan dan lain-lain juga diabaikan. Selanjutnya adalah kekerasan psikologis. Eh, Sama, jadi bentuknya bentakan, hinaan, merendahkan, menyalahkan gitu ya. Karena mungkin bisa jadi itu pengaruh lansia yang tidak terlalu mendengar, gitu ya. Jadi ketika dipanggil atau diajak berbicara, mungkin kesulitan yang akhirnya memicu eh, kesulitan dalam mengontrol emosi dan muncullah kekerasan-kekerasan ini, baik itu secara fisik, pengabaian fisik ataupun kekerasan psikologis lainnya dengan merendahkan, menyalahkan, dan mengancam. Nah, lalu pertanyaannya, bagaimana ya cara menghadapi lansia dengan kepribadian yang sulit dan emosinya ibaratnya itu adalah labil, begitu Bapak Ibu sekalian? Yang pertama, kita perlu memahami dulu bahwa penurunan kondisi fisik dan perubahan psikologis itu sangat wajar dalam proses penuaan. Tiba-tiba misalnya lansia itu eh, mengumpulkan barang kemudian tidak mau membuang barang, atau mungkin jadi sangat cerewet tentang penggunaan lampu atau penggunaan listrik. Nah, kita pahami dulu bahwa hal itu bisa terjadi karena memang perubahan atau penurunan kondisi fisik dan perubahan psikologis seperti itu. Nah, selanjutnya, bagaimana juga cara menghadapi lansia dengan kepribadian sulit eh, atau emosinya labil, juga bisa dengan memahami bahwa ada hubungan yang erat antara pikiran dan emosi. Ketika kita berpikir negatif, maka emosi negatif yang akan memenuhi. Ketika kita berpikir positif, maka emosi positif yang akan memenuhi. Nah, ketika misalnya eh, terjadi perubahan perilaku pada lansia, misalnya mengumpulkan barang-barang yang sudah tidak diperlukan gitu ya, tidak bisa dibuang dan lain sebagainya, bisa saja sebagai keluarga ataupun sebagai pengasuh kita jengkel, kesal gitu ya, karena kita tidak suka rumah menjadi tidak bersih dan rapi. Nah, kita bisa mengubah dulu pikiran kita bahwa oke, itu sangat wajar karena lansia ingin tetap merasa dikontrol seperti itu. Sorry, tetap merasa mengontrol atau menguasai hak-hak miliknya seperti itu. Ketika kita berpikir seperti itu, maka tidak marah yang muncul. Bisa jadi justru kita mungkin akan melakukan pengarahan seperti apa opsi-opsi yang lainnya agar lebih baik seperti itu pengaturannya. Selanjutnya adalah yang ketiga, banyak mengalah, Bapak Ibu. Di sini tidak menunjukkan perlawanan, menghindari konflik juga. Lebih baik menghindari konflik seperti itu Bapak Ibu. Yang keempat, meminta dan mengajak lansia untuk melakukan sesuatu kegiatan, menjalankan hobi semasa muda dan memuji. Ketika misalnya lansia eh, memiliki cerita kesuksesan di masa muda, kita bisa menggunakan kalimat-kalimat, wah, Nini hebat ya dulu ya. Atau wah, Nini cantik sekali dulu, pintar sekali memadu-madankan pakaian gitu ya. Wah, eh, kakek hebat sekali dulu bisa sampai menjadi manajer gitu misalnya. Jadi ada
atau menjalankan hobi semasa muda. Kalau di sini mungkin ada yang suka menari, bernyanyi, bagus sekali suaranya, atau bagus sekali tariannya, masih bisa produktif, aktif menari, itu luar biasa. Nah, itu bisa diberikan pujian-pujian seperti itu. Selanjutnya, bila ternyata kondisinya tampak berat gitu ya, sudah mengarah kepada cemas yang terlalu intens, kemudian sudah mengarah pada kondisi kesepian yang sangat intens, maka kita perlu merujuk lansia ke dokter ataupun paramedis ataupun psikolog untuk penanganan lanjutan. Nah, untuk menghadapi lansia yang memiliki kepribadian atau emosi yang labil, kita juga perlu belajar tentang komunikasi yang efektif. Sebelum kita melakukan komunikasi yang efektif, kita perlu bertanya dulu terhadap diri kita. 3 pertanyaan reflektif. Yang pertama, apakah kita akan membuat lansia itu nyaman dengan kita berkata A, B, C, D, E? Yang kedua, apakah kita membuat lansia merasa mereka dimengerti? Yang keempat, apakah kita membuat lansia merasa ketika berinteraksi dengan kita, beliau lebih banyak merasakan emosi-emosi yang positif. Jadi 3 pertanyaan reflektif ini menjadi guidance kita untuk berkomunikasi dengan lansia itu sendiri. Lalu seperti apa konkretnya, begitu ya? Yang pertama, kita gunakan bahasa yang sederhana, pengucapan yang jelas, dan intonasi yang ramah. Kemudian tentu dengan senyuman. Orang lain akan mengetahui senyum yang memang tulus, willing untuk berinteraksi, dari senyuman, dari kontak mata juga gitu ya. Dan ketika kita mendengarkan ceritanya, kita berupaya menjadi pendengar yang baik, pendengar yang aktif gitu ya. Aktif itu artinya kita menyimak secara aktif, tidak hanya iya-iya tetapi kemudian keluar kanan, masuk kiri seperti itu. Tetapi memang betul-betul juga memberikan feedback dari apa yang sudah disampaikan. Gitu ya, ada dibalikan, membuat pertanyaan, kemudian men-encourage lagi, memotivasi untuk bercerita lagi. Seperti misalnya dengan menggunakan kata-kata, oh seperti itu ya. Lalu setelah itu bagaimana kejadiannya? Seru sekali rasanya gitu ya. Kemudian menggunakan panggilan yang sopan dan menyenangkan, memberikan pujian terhadap kelebihan-kelebihan atau potensi dan hobi-hobinya, menanyakan minat juga gitu ya. Apa sih hobinya? Apa sih aktivitas yang ingin dilakukan? Mau nggak Nini atau kakek diantar untuk jalan-jalan sekali gitu ya? Dan mengencourage untuk lansia beradaptasi dengan bahasa tubuh dan perasaan lansia itu sendiri. Jadi kita selama kita berbicara juga kita lihat apakah lansia ini betul-betul mau kita dengarkan atau kemudian sudah menunjukkan gestur yang tidak nyaman gitu ya. Kita perlu untuk beradaptasi juga. Dan membina kedekatan emosional itu dengan tetap willing untuk mendengarkan, keinginan untuk mendengarkan bagi para lansia. Nah, selanjutnya, ketika kita sudah berupaya untuk berkomunikasi secara efektif, kita juga perlu mengencourage atau membantu lansia itu untuk berdaya. Seperti apa berdaya itu? Berdaya artinya lansia menemukan makna hidupnya dan mau untuk aktif menemukan makna hidupnya serta menerima kondisi yang dimiliki saat ini. Dan menemukan makna hidup itu banyak sekali caranya, Bapak Ibu. Yang pertama, tentu kita perlu menentukan tempat tinggal yang memuaskan untuk masa tua. Ya, yang kedua, menyesuaikan diri dengan uang pensiun yang diperoleh atau uang yang dimiliki. Mungkin kita belajar, kita membantu orang tua untuk memplotingkan untuk uang kesehatannya atau uang misalnya untuk kesenangannya, hobinya.
dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah memantapkan kegiatan rutin rumah tangga secara memuaskan. Apa itu kegiatan rutin rumah tangga? Memasakkah, mencuci bajukah, masih tetap mencuci baju, menyapu, atau merawat kebun kalau misalnya di rumah itu ada tanaman-tanaman gitu ya. Selanjutnya juga memelihara hubungan yang harmonis dengan suami dan istri gitu ya. Semakin tua, semakin kita bersyukur terhadap, keadaan, pernikahan, seperti itu. Jangan sampai ada di masa tua yang justru istilahnya ada puber kedua gitu ya Bapak Ibu ya. Tiba-tiba ada perselingkuhan di masa lansia gitu ya, karena merasa bahwa suami atau istrinya tidak semenarik dulu ataupun ibaratnya merasa lelah dengan pernikahan atau hubungannya. Tentu bisa kita, berdayakan untuk lansia mengingat di mana masa-masa bersama, di mana masa-masa muda dahulu selalu berupaya untuk bersama dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah, memelihara hubungan dengan anak dan cucu. Bagaimana cara mungkin berkomunikasi, tidak hanya mengharapkan keluarga yang mengerti, tetapi juga kita bisa, membimbing atau kemudian membantu lansia untuk menemukan, eee, kebijaksanaannya seperti itu ya, walaupun memang kebijaksanaannya tuh mungkin sudah dilatih dari sebelum-sebelumnya. Dan yang selanjutnya, bagaimana cara berdaya? Dengan menjalankan dan mendalami ajaran agama. Tidak hanya agama, tetapi juga terkait dengan spiritualitas gitu ya, dan spiritualitas itu identik dengan kebijaksanaan. Entah itu membaca kitab, entah itu terdapat, ceramah-ceramah tentang, eee, ceramah-ceramah tentang keagamaan, sehingga, lansia itu justru lebih memahami dan menyadari keadaan dirinya saat ini. Kalau di Bali sendiri juga ketika kita berbicara, kehidupan spiritual ataupun ajaran agama, mungkin juga kita tetap melibatkan para lansia kita untuk terlibat dalam upacara-upacara keagamaan atau persiapan-persiapan, di dalam, apa namanya, merayakan keagamaan atau ritual keagamaan itu sendiri, gitu. Nah, selanjutnya, selain berdaya dengan memaknai atau menemukan makna hidup, berdaya juga dengan menerima masa tua. Kita, mmm, meng-encourage atau apa ya, memotivasi agar, eee, la para lansia kita menerima masa tua dengan lapang dada, begitu ya. Dengan mungkin, melihat mengapresiasi hal-hal yang sudah dicapai sebelumnya dan meng-encourage juga untuk berlatih melepaskan diri dari kehidupan duniawi, ya jadi sedikit demi sedikit gitu ya. Kemudian, yang ketiga berupaya menghadapi kesepian juga. Nah, gimana caranya menghadapi kesepian? Tentu mengajak lansia untuk mengunjungi misalnya teman lansia yang masih hidup, kemudian membuka diri untuk bergaul, melaksanakan ibadah dengan tekun. Jadi mungkin di tempat-tempat ibadah itu justru akan menemukan teman-teman lagi atau orang-orang yang dengan cerita-cerita, masa hidupnya. Mengikuti lomba-lomba juga, kalau di Bali mungkin ada lomba-lomba lansia cerdas gitu ya, lomba-lomba, eee, apa, make kawin, Utsaudarma Gita, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi bimbing atau kemudian dibantu untuk menghidupkan lagi minat dan bakat para lansia itu sendiri sehingga dapat, menghadapi kesepiannya. Nah, kalau di sini kita lihat, lansia-lansia ini tetap aktif menjalankan ritual keagamaan gitu ya, dan juga aktif melakukan aktivitas di kebun dan lain sebagainya. Jadi ini, adalah cara-cara juga sebenarnya untuk merasa diri penuh atau bisa mengelola
eee, emosi, lansia itu sendiri. Lalu, bagaimana peran keluarga, Bapak Ibu? Tentu, peran keluarga itu sangat penting untuk mencapai lansia yang tangguh dan juga, mandiri. Walaupun dikatakan mandiri, keluarga itu juga perlu membantu menemukan makna hidup pada usia lanjut seperti yang tadi sudah kita bahas. Kemudian yang kedua adalah menyediakan waktu untuk berbicara dari hati ke hati gitu ya. Kita luangkan waktu untuk betul-betul mendengarkan keluhannya, membantu untuk mencari penyebab masalah dan berbagai pengalaman dengan keluarga lansia lainnya mungkin mungkin merasa, lansia merasa ada berkonflik dengan pasangannya atau lansia merasa berkonflik dengan anaknya yang nomor berapa gitu ya. Jadi perlu untuk, membantu untuk mencari penyebab masalahnya. Selain itu kita juga perlu berusaha memenuhi kebutuhan lansia dengan memberikan perhatian dan rasa aman. Eee, iya aman itu penting ya untuk lansia, apalagi lansia mungkin merasa takut ditinggal atau takut meninggal, seperti itu. Yang kelima, menjadi pembina dan pembimbing dalam membantu mengembangkan pengembangan diri lansia. Pengembangan diri itu tadi yang kita bahas adalah tentang minat bakatnya. Mungkin kita ajak lagi ke komunitas-komunitas tertentu yang ada di sekitar rumah atau lingkungan rumah, begitu ya. Jadi bisa jadi juga, menyediakan alat lukis bagi lansia yang memang suka melukis atau baru-baru saja suka melukis, gitu ya. Jadi ada pengembangan diri juga. Mungkin ada juga lansia yang memang suka, mmm mengajar begitu ya, jadi diminta juga lansia untuk memberikan ceramah juga, memberikan pengalaman, pada saat, masa jaya atau masa aktifnya, bekerja dan lain sebagainya. Kemudian selain itu peran keluarga juga, iya membantu menciptakan suasana yang menyenangkan, bisa jadi cucu-cucunya datang mengunjungi para, kakek neneknya atau kemudian mengajak ke, apa, kebun kebun bersama dengan keluarga lainnya gitu ya. Jadi ada suasana yang menyenangkan, bernyanyi, menyanyi, mungkin menyanyi lagu-lagu lama seperti itu ya, atau mengaktifkan karaoke di rumah gitu ya. Jadi berupaya untuk menciptakan lingkungan yang nyaman. Nah, ketika kita sudah merasa bahwa terdapat permasalahan yang kita tidak bisa handle, maka kita juga perlu tahu untuk merujuk kepada tim ahli atau tenaga ahli, gitu. Nah, bagi lansia yang memang sudah mengalami disabilitas, pendamping bisa menjadi teman bicara. Mungkin kesulitan akses ke sana ke sini juga dengan kursi roda dan lain sebagainya. Jadi, kita bisa menjadi menemani, bicara, mendengar, perasaan di satu tempat yang mungkin juga nyaman di rumah, seperti itu ya. Yang terakhir, interaksi dengan anggota keluarga yang dengan menggunakan teknologi gitu ya. Kalau kalau, saya dulu waktu saya merantau itu juga suka video call dengan nenek saya gitu ya. Jadi, ketika video call pasti pertanyaan-pertanyaannya tuh, gimana di situ, enak nggak tempatnya, seperti itu ya, gimana kuliahnya, apakah akses terhadap transportasi itu mudah, apakah akses terhadap, eee, makanan itu mudah dan lain sebagainya. Oke, sebagai seorang pengasuh, apalagi misalnya memiliki lansia yang memang memiliki riwayat penyakit kronis atau kesulitan dalam, melakukan, aktivitas di dalam keseharian, tentu juga sebagai perawat atau pengasuh ataupun keluarga, juga merasa exhaust atau mungkin merasa lelah atau burnout terhadap situasinya. Lalu apa yang bisa kita lakukan sebagai keluarga atau pengasuh lansia? Nah, berbagai cara perlu dilakukan untuk kita juga tetap, sehat secara mental. Kita sebut sebagai self-care Bapak Ibu. Apa saja itu self-care gitu ya? Self-care itu bisa dengan merawat diri,
sendiri secara harfiah, mungkin ada yang suka ke salon, suka dipijat gitu ya, dan lain sebagainya. Atau juga self-care-nya juga dengan menggunakan, teknik meditasi-meditasi tertentu. Namun sebelum ke situ juga, yang penting kita lakukan adalah gratitude, daily gratitude atau bersyukur di dalam keseharian kita. Apa itu? Apa saja yang bisa kita atau tekniknya seperti apa bersyukur itu? Kalau di sini ada semacam form atau sheet-nya yang Bapak Ibu bisa lakukan juga gitu ya, dengan menuliskan atau mungkin menyebutkan 3 hal yang membuat kita berterima kasih hari ini atau pada saat membuka mata. Kemudian ada 3 hal yang membuat kita merasa luar biasa hari ini. 3 hal juga yang saya nantikan atau dinanti-nantikan akan terjadi di hari ini. Misalnya saja, saya berterima kasih karena hari ini pekerjaan rumah saya selesai, walaupun, sedikit, seperti itu. Jadi itu tetap bersyukur, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian 3 hal yang membuat luar biasa hari ini, saya ditemani oleh anak saya untuk packing gitu misalnya, atau menyiapkan materi. Kemudian 3 hal yang saya nantikan, saya menanti-nanti waktu makan bersama keluarga, seperti itu. Jadi, banyak hal yang kita syukuri di dalam keseharian sehingga itu juga membuat diri kita penuh, tidak kosong, seperti itu sih, ibaratnya tuh gelas tidak kosong, gitu ada cukup gitu ya, ketika gelas itu cukup, maka kita tidak akan, mencari-cari lagi, seperti itu. Dan afirmasi harian juga bisa disampaikan kepada diri sendiri, "Saya dicintai, saya sudah cukup, dan saya mampu." Seperti itu. Nah, selanjutnya lagi mungkin pada malam hari ini juga bisa dilakukan. Kalau pada malam hari itu berarti kita merefleksikan 3 hal luar biasa yang terjadi hari ini, 3 orang yang ingin saya ucapkan terima kasih, 3 hal yang saya nantikan untuk, besok apa. Mungkin 3 hal luar biasa yang terjadi hari ini adalah misalnya gitu ya, kalau saya, eee, apa melihat anak saya mampu untuk menyiapkan pakaiannya sendiri dengan baik gitu ya. Kemudian 3 orang yang saya ingin ucapkan, ke anak saya, ke mertua saya, ke suami saya, lalu kemudian 3 hal yang saya nantikan besok, besok saya menantikan untuk, mengantarkan anak saya kemah, seperti itu. Jadi daily gratitude, eee, bersyukur di dalam keseharian. Nah, di sini juga saya sampaikan tadi ada daily self-care. Self-care itu bagaimana kita tetap, eee, perlu untuk merawat diri di tengah kita merawat orang lain atau dalam hal ini dalam lansia. Kita perlu me kita perlu menamakan diri kita, bagaimana perasaan kita, momen-momen kita, apakah kita merasa senang hari ini, sedih hari ini, atau marah gitu ya. Jadi memang perlu mengenali juga sebelum kita, membantu lansia untuk mengenali, emosinya. Selain itu, hal-hal yang perlu kita lihat di sini untuk self-care atau merawat diri, kita perlu mandi, menyisir rambut, membuat makanan yang enak, menggunakan pakaian yang rapi, gitu ya, peregangan, itu juga penting Bapak Ibu sekalian. Ini juga penting juga ketika Bapak Ibu sebagai lansia juga melakukan self-care gitu ya, merawat diri walaupun ada Bapak Ibu lansia yang masih tetap kesehariannya tuh menggunakan lipstik walaupun di rumah gitu ya, mungkin itu juga membuat dirinya merasa, "Oh, saya merasa diri saya terawat dengan seperti ini," begitu. Kemudian menghubungi teman, kontak dengan teman lama mungkin, dan mendengarkan lagu-lagu favorit, tersenyum sebagai bagian dari merawat diri, dan mengganti pikiran negatif menjadi lebih positif gitu ya. Dari yang merasa tidak beruntung atau sial sekali hari ini, menjadi lebih beruntung hari ini,
Bisa juga melihat meme-meme lucu atau hal-hal yang lucu di media sosial, atau bagi Bapak Ibu mungkin yang suka membaca, itu juga menjadi bagian dari self-care atau merawat diri kita sendiri. Nah, ini satu lagi dari saya terakhir, ketika kita mengalami emosi yang sangat intens, ketika kita ingin menangis yang kuat, ketika kita merasakan marah yang teramat sangat, ketika kita merasakan sedih yang teramat sangat, kita bisa menstabilkan emosi kita dengan teknik butterfly hug namanya Bapak Ibu. Butterfly hug itu dimulai dengan Bapak Ibu duduk dengan tenang. Ini juga bisa diberikan kepada lansia. Kita duduk dengan tenang, kemudian kita melipat kedua tangan kita di bagian dada, lalu gerakkan secara lembut di bagian tulang selangka atau di depan dada. Bisa juga menggunakan kata-kata all is well, sambil terus juga menarik nafas dalam. All is well. Bisa jadi dikombinasikan dengan menutup mata. Ya, jadi ini menjadi salah satu bagian. Lakukan itu sampai Bapak Ibu merasa sangat tenang, merasa lebih tenang, dan ketika itu sudah merasa tenang, maka itu bisa berhenti dilakukan. Butterfly hug ini bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, bahkan ketika emosi baik-baik saja, kita juga perlu melakukan butterfly hug untuk paling tidak memberikan afirmasi positif kepada diri bahwa kita tidak sendiri, bahwa kita bisa memeluk diri kita sendiri. Nah, ini adalah referensi dari apa yang saya sampaikan tadi. Saya ambil dari buku Pegangan Lansia Tangguh dengan 7 Dimensi dan juga terkait dengan WHO, terkait mental health of older adult. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu, banyak sekali hal-hal yang sudah Bapak Ibu aplikasikan di dalam keseharian Bapak Ibu, begitu juga dengan Bapak Ibu lansia. Tetapi, saya di sini ingin sekali mengingatkan bahwa mari kita terus rangkul, mari kita terus belajar, mari kita terus sama-sama saling menguatkan bahwa warga lansia adalah warga yang memang, perlu kita berikan perhatian. Selain itu juga kita, bina atau bimbing juga untuk tetap menjadi, aktif produktif di masa lansianya, sehingga menjadi lansia yang, smart atau lansia yang memang, sehat, sejahtera secara mental. Nah, mungkin saya ingin tutup dengan salah satu, kutipan begitu ya. Eee, Not everyone gets the chance to grow old, so appreciate every single day of your life. Jadi kita tidak bisa ataupun kita tidak tahu sampai kapan kita hidup, kita tidak tahu juga kita akan menjadi lansia atau tidak, tetapi paling tidak mari kita apresiasi setiap apapun yang kita lakukan, di kesehariannya, baik itu sebagai pengasuh, baik itu sebagai keluarga, baik itu sebagai lansia itu sendiri gitu ya. Jadi kita apresiasi apa yang sudah kita lakukan sebelum-sebelumnya, sehingga hidup kita jauh lebih bermakna dan dipenuhi oleh emosi-emosi yang, mmm, lebih positif. Seperti itu, mungkin demikian bisa saya sampaikan. Sampai bertemu di kesempatan yang lainnya. Semoga dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, saya akhiri. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua.